Bukan Honda, bukan Bajaj, tapi Hero adalah pabrikan sepeda motor paling laku di India. Kalian pengen tahu kan, kenapa pabrikan yang jualan motor kalah keren dibandingkan Bajaj dan TVS? Dengan teknologi yang juga ketinggalan malah jadi yang paling menguasai pasar. Jadi, gini ceritanya. Di era tahun 80-an, pasar motor di India itu beda banget kalau dibandingkan dengan Jepang atau Eropa. Masyarakat di sana waktu itu nggak mikirin motor yang bisa lari kencang atau kelihatan mewah. Yang penting, buat mereka motor itu murah, irit BBM, gampang diperbaiki dan pasti kuat disiksa tiap hari. Apalagi jalanan di area pedesaan India waktu itu masih hancur-hancuran. Ya udah deh, motor harus rela jadi kuda beban andalan buat segala urusan. Masalahnya, industri motor lokal India saat itu masih tertinggal secara teknologi. Di waktu yang bersamaan, Honda lagi cari cara buat masuk ke pasar India yang sedang berkembang. Tapi pemerintah India kala itu membatasi perusahaan asing untuk berdiri sendiri. Jadi, Honda harus bekerja sama dengan perusahaan lokal. Dan pada tahun 84, Honda akhirnya menggandeng Hero Cycle, dan lahirlah perusahaan yang bernama Hero Honda. Sebelum resmi bergandengan dengan Honda, Hero adalah perusahaan sepeda kayu terbesar di India. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh Munjal bersaudara pada tahun 56 di kota Ludhiana, Punjab. Bisnis tersebut berkembang pesat hingga mereka mampu memproduksi sepeda dalam jumlah yang sangat banyak. Dan karena Hero memiliki jaringan yang sangat luas di India, serta terkenal memiliki sepeda dengan kualitas jempolan, maka inilah alasan kenapa Honda akhirnya memilih Hero. Honda nggak harus memulai dari nol. Setidaknya ia berkolaborasi dengan perusahaan yang sudah terkenal. Dalam kerjasama ini, pembagian tugas mereka sangatlah jelas. Honda menyediakan teknologi mesin dan engineering, sementara Hero mengurus produksi massal, distribusi, serta memahami kebutuhan masyarakat India sampai ke kota kecil dan desa terpencil. Pada tahun 85, mereka meluncurkan motor pertama bernama Hero Honda CD100. Sebuah motor sport batangan, namun dengan mesin tidur ala motor bebek dengan kapasitas mesin 97 cc 4 tak yang irit, halus dan jelas lebih modern jika dibandingkan dengan motor 2 tak yang mendominasi India kala itu. Hero CD100 lahir dengan langsung menantang Bajaj KB100, Yamaha RX100 dan Suzuki AX100 yang kala itu lagi rame-ramenya di India. Dan ketika semua pabrikan menjual motor 2 tak kencang, Hero Honda justru mengambil jalan yang berbeda. Mereka tidak jualan kecepatan, tapi mereka menjual efisiensi dan ketahanan. CD100 langsung menjadi revolusi. Di saat motor lain terkenal berisik dan juga boros, motor ini hadir dengan slogan legendaris, isi bensin, tutup tangki lalu lupakan. Ya karena motor ini beneran irit, sampai kalian lupa kapan terakhir isi bensin. Untuk membandingkan bagaimana irit dan awetnya mesin ini, mesin CD100 itu ya sama aja dengan mesin Astrea atau Supra yang dijual di Indonesia. Kalau di motor laki mungkin mirip seperti motor Honda Win. Motor ini lantas menjadi pondasi utama kesuksesan Hero Honda di India. Dan pada tahun 94, lahirlah motor yang mengubah sejarah industri roda 2 di India selamanya, yaitu Hero Honda Splendor. Meski mesin yang dipakai itu sama aja dengan CD100, tapi mesin ini nggak ada yang salah. Ia punya apa yang motor 100cc butuhkan. So kalau ada yang sudah sangat bagus ya mending jangan dirubah lah. Selain penampilan yang lebih modern dan stylish, Splendor hadir dengan sasis double cradle yang dirancang ulang agar lebih kokoh dalam menahan beban berat, serta guncangan di jalan pedesaan yang rusak parah. Selain sasis yang lebih rigid, Hero Honda membenahi sektor kenyamanan dengan memberikan jok yang jauh lebih tebal dan empuk, serta setelan suspensi yang lebih bersahabat untuk berboncengan atau membawa barang belanjaan dalam jumlah besar. Kombinasi sasis tangguh dan kenyamanan ekstra ini membuat Splendor langsung naik kelas dari sekedar motor irit menjadi motor rakyat yang paling handal dan nyaman untuk segala medan. Dan hasilnya benar-benar gila. Sejak diluncurkan pada tahun 94 hingga tahun 2000, Splendor dinobatkan sebagai salah satu motor paling laris di dunia dengan terjual sebanyak 2 juta unit hanya dalam waktu 6 tahun.
Bahkan sampai saat ini, nama Splendor masih menjadi tulang punggung penjualan Hero dengan beberapa kali mendapatkan update. Karena bagi banyak keluarga di India, Splendor bukan sekedar kendaraan. Motor ini dipakai pergi ke sawah, ngantar anak sekolah, dipakai kurir, pekerja pabrik, sampai menjadi sumber nafkah keluarga. Ini adalah motor yang bisa dipakai siapa aja. Disukai orang tua karena murah dan irit bahan bakar, namun juga bisa dibawa oleh anak muda karena desainnya nggak malu-maluin. Naik ke kelas yang lebih bergengsi, Hero Honda CBZ diperkenalkan pada tahun 99, dan ini adalah pelopor motorsport 150cc modern di India. Kelahirannya pun langsung membuat Yamaha YBX 125 yang awalnya menang karena punya kapasitas mesin 125cc jadi kehilangan taringnya. CBZ pun hadir sebelum era bajai pulsar. So kelahiran motor ini benar-benar di waktu yang tepat. Ia menggunakan mesin 156cc yang mungkin di Indonesia adalah mesin yang sama yang dipakai oleh GL Pro atau Mega Pro generasi awal. CBZ kedatangan lawan yang seimbang dari TVS ketika ia memperkenalkan Fiero pada tahun 2000. Motor tersebut merupakan hasil kerjasama antara TVS dan Suzuki sebelum keduanya berpisah. Meski secara sekilas kedua motor ini tuh memang kelihatan sama, tapi konon CBZ berada di level yang berbeda karena menawarkan tampang yang jauh lebih macho dan modern dengan ukuran kaki-kaki yang juga jauh lebih besar. Bagi anak muda India kala itu, menunggangi CBZ menjadi simbol anak muda yang pengen tampil macho dan suka kecepatan. Kesuksesan besar CBZ inilah yang akhirnya bikin pabrikan lain panik dan buru-buru berbenah, termasuk memicu Bajaj untuk melahirkan sang legenda, Bajaj Pulsar. Lalu pada tahun 2003, Hero Honda naik kelas lagi lewat lahirnya Karisma. Motor sport touring 223cc ini menjadi motor impian para petrolhead India pada masanya. Karena untuk motor komuter ia jadi yang punya mesin paling gede dengan harga yang paling terjangkau. Mesinnya halus dan juga nyaman buat jarak jauh. Kalau dilihat dari spesifikasinya, ini sepertinya Hero Honda pakai mesin Honda yang masih keluarga GL series. Dan semenjak diperkenalkan, Karisma laris manis karena belum punya lawan yang sebanding. Hingga akhirnya, Bajaj Pulsar 220 lahir pada tahun 2007. Tetapi Karisma punya karakter yang berbeda. Kalau Pulsar kan terkenal brutal dan agresif, Karisma justru terkenal sangat halus, nyaman, dan terasa mahal aja nih untuk standar India saat itu. Sebelum era KTM dan Yamaha mendominasi motorsport di India, Karisma adalah status simbol sosial yang sangat tinggi. Tapi setelah puluhan tahun sukses, hubungan Hero dan Honda mulai berubah. Honda ingin punya kontrol yang lebih besar di India, sementara Hero merasa mereka sudah cukup kuat berdiri sendiri. Nama Hero sudah sangat besar, dealer mereka ada di mana-mana, dan mereka memahami pasar India lebih baik dari siapapun. Akhirnya pada tahun 2010, Hero dan Honda resmi berpisah. Nama perusahaan berubah menjadi Hero Motor Corp. Banyak orang yang ngira nih, Hero bakal hancur tanpa teknologi Honda. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hero tetap bertahan, meskipun memang di awal-awal kepergian Honda, Hero sempat mengalami kesulitan. Cuma yang unik ialah, beberapa motor terbaru Hero masih menggunakan mesin yang dulunya dipakai saat masih bersama Honda. Karena kan, Hero sudah memproduksi jutaan mesin Honda di India. Mereka belajar proses desain dan manufaktur, dan secara teknis para insinyur Hero sudah paham tentang filosofi mesin Honda. Jadi ketika mereka akhirnya jalan sendiri-sendiri, bakal susah tuh ganti teknologi pakai mesin baru. Ibaratnya, sudah mendarah daging. Lagian kan Hero sudah nggak pakai lagi logo dari Honda. Dan memang nggak ada hukum yang bisa melarang hal itu. Jadi, Honda nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma memang Hero nggak bisa langsung mandiri. Ia masih hidup dari pondasi yang dibangun bersama Honda. Contohnya ya tadi, motor-motor baru Hero masih menggunakan mesin lama dari Honda. Salah satu motor yang pakai teknologi mesin Honda, bahkan sampai sekarang adalah Hero Splendor Plus X-Tech. Motor ini adalah evolusi modern dari Splendor klasik. Masih pakai mesin 97cc-nya, tapi menggunakan fitur kekinian. Dan hasilnya luar biasa. Splendor masih tetap menjadi motor paling laris di India sampai sekarang. Meskipun sebagian dari kalian juga ada yang mikir, itu mesin kan sudah puluhan tahun ya, kok masih dipakai aja? Ya emang benar. Tapi hal baiknya ialah, spare part-nya akan selalu ada di mana-mana dan harganya murah. Bahkan untuk Splendor lama sekalipun ya spare part-nya masih banyak. Dan itu sangat menguntungkan konsumen.
Selain itu, di kelas 100cc, Splendor ditemani oleh Hero HF Deluxe dan Passion. Kalau HF adalah motor entry level yang menjadi andalan jutaan orang di India karena murah, irit, dan tahan banting, Passion itu kelasnya ada di antara HF dan juga Splendor. Ia lebih stylish dan cocok buat perkotaan. Ketiga motor ini dijual dari harga 14 hingga 17 jutaan, sangat terjangkau bagi lebih banyak orang. Nah, di kelas 100cc, rival dari pabrikan lain ada Honda Shine 100, Bajaj Platina, dan TVS Radeon. Tetapi nama Splendor sudah terlalu kuat nih di pasar India, terutama di desa-desa terpencil. Atau bisa dibilang, di sudut manapun India, kalian pasti akan menemukan Splendor dengan mudah. Naik ke kelas 125cc, Hero punya 3 motor andalan, yaitu Hero Super Splendor X-Tech, Hero Glamour dan Glamour X, dan yang terakhir adalah Hero Extreme 125R. Uniknya ketiga motor ini sebenarnya pakai basic mesin yang mirip, tapi karakternya dibikin berbeda. Super Splendor dibuat untuk orang yang cuma butuh motor awet, irit, nyaman, dan siap dipakai kerja tiap hari. Desainnya itu kalem banget. Tipikal motor yang dipakai berangkat kerja pagi pulang malam tanpa banyak drama. Ini lebih ke motor bapak-bapak yang pingin motor yang lebih bertenaga ketimbang Splendor biasa. Terus ada Glamour dan Glamour X, yang mulai dibikin lebih modern dan stylish buat anak kota, yang bodinya tuh lebih padat. Fiturnya juga lebih kekinian, udah ada navigasi Bluetooth sampai charger USB, jadi terasa lebih naik kelas nih jika dibandingkan dengan motor komuter biasa. Untuk Super Splendor dan Glamour sama-sama punya tenaga di 10,7 HP, dengan harga di kisaran 16 hingga 18 jutaan. Yang paling beda jelas Extreme 125R. Hero bikin motor ini buat anak muda yang pengen motor 125cc tapi tampil sangar. Desainnya Street Fighter banget. Pakai split seat, monoshock, bahkan rem depan ABS. Jadi walaupun cuma 125cc, tampilannya udah kayak motor sport kecil yang agresif. Karena tenaganya paling gede nih, di 11,5 HP dengan harga di kisaran 19 hingga 20 jutaan. Naik ke kelas premium, Hero mulai keluar dari image motor rakyat dan mulai serius bikin motor yang bukan cuma irit tapi juga punya gengsi dan performa. Yang pertama, ada Extreme 160R dan Extreme 160R 4V. Secara basic keduanya masih satu keluarga, cuma versi 4V dibuat lebih buas dan sedikit modern. Hero Extreme 160R biasa cocok buat yang pengen motor ringan, lincah, dan enak buat slip kota. Tenaganya sekitar 15 HP, jadi udah lumayan lah buat harian. Tapi begitu naik ke 160R 4V, karakternya langsung berubah. Tenaganya naik sekitar 16,6 HP. Tarikan atasnya lebih hidup. Harga dari kedua motor ini sekitar 22 hingga 27 jutaan. Bisa dibilang, ini adalah salah satu motor Hero yang paling berhasil buat ngelawan TVS Apache RTR dan Bajaj Pulsar di kelas Street Fighter 160cc. Lalu Hero juga punya lini adventure lewat X-Plus 200 dan X-Plus 210. Nah, motor ini yang bikin Hero mulai dilirik oleh dunia. X-Plus 200 terkenal karena harganya murah tapi udah dikasih paket motor adventure yang keren, seperti suspensi yang panjang, ground clearance yang tinggi, posisi duduk yang nyaman dan ringan buat diajak terabasan. Tenaganya sekitar 18,9 HP, jadi cukup buat touring maupun diajak off-road ringan. Harga X-Plus 200 ada di kisaran 28 hingga 30 jutaan. Terus Hero naik level lagi lewat X-Plus 210. Mesinnya nih beda, lebih baru, lebih bertenaga. Udah pakai radiator dan jauh lebih refund dibanding X-Plus 200 yang karakternya masih cukup sederhana. Tenaganya naik sekitar 24 hingga 25 HP. Jadi mulai terasa seperti motor adventure kelas sedang. Kalau X-Plus 200 terasa seperti motor adventure rakyat, X-Plus 210 mulai masuk rasa motor adventure modern yang lebih proper nih buat touring jarak jauh maupun jalan jelek. Harganya sekitar 33 hingga 36 jutaan rupiah. Setelah itu ada Extreme 250R. Motor yang jadi tanda kalau Hero udah mulai berani masuk ke kelas sport premium. Mereka seperti mau keluar dari bayang-bayang pabrikan spesialis pembuat motor komuter. Jadi, Hero mendevelop mesin buatan mereka sendiri. Mesin berpendingin cairan dengan kapasitas 250cc single silinder Dewa C dengan tenaga hingga 30 HP. Hero sendiri mengklaim di India motor ini bahkan jadi salah satu motor 250cc paling kencang.
Dan kalau ngomongin desain, penampilan motor ini sih emang beneran sporty ya. Bodinya padat dan serba lancip. Jadi secara performa dan tampang, ini sih udah bisa diadu sama KTM Duke 250. Hero sadar anak muda di India sekarang udah nggak cari motor yang irit aja, tapi juga cari motor yang keren dan punya performa buat dipamerin. Harga jualnya pun termasuk oke sih, di kisaran 38 jutaan rupiah. Terus Hero juga nggak lupa nih melahirkan kembali seri Karisma yang sudah punya nama besar dan fanbase militan di India lewat Karisma XMR. Tapi kali ini karakternya beda jauh dibanding Karisma lawas yang santai dan nyaman. Karisma XMR sekarang dibuat lebih sporty dan lebih modern dengan fairing yang agresif, monoshock, mesin baru Dewa C 210cc berpendingin cairan, yang secara spek sih, ini mesin mirip seperti mesin Hero X-Pulse 210. Dan keputusan Hero melahirkan motor ini kembali sangatlah tepat. Karena kan Karisma itu dulu impian motor anak muda. Jadi ketika namanya balik lagi, hype-nya langsung benar-benar besar. Harga Karisma XMR ada di kisaran 39 jutaan. So, kenapa Hero bisa jadi pabrikan motor nomor 1 di India? Jawabannya sebetulnya simple. Karena mereka paling ngerti kebutuhan masyarakat India. Saat pabrikan lain sibuk jualan motor keren buat kota besar, Hero fokus bikin motor yang murah, irit, awet, dan gampang diperbaiki serta siap dipakai sampai ke pelosok desa. Ditambah, jaringan dealer dan spare part mereka tuh ada di mana-mana. Akhirnya kan masyarakat merasa aman nih beli motor Hero. Dan ketika sebuah motor dipercaya jutaan orang selama puluhan tahun, nama itu bakal susah banget dikalahkan. Strategi yang dijalankan Hero ini sebetulnya sangat bisa nih ditiru oleh industri lokal kita. Bergabung dengan brand luar yang besar, pelajari seluruh ilmunya, lalu berdiri sendiri itu sangatlah mungkin. Tapi sayangnya, kita di Indonesia masih sangat ketergantungan dengan pabrikan luar. Padahal kan kalau boleh jujur, seberapa banyak sih dari kalian yang tahu kalau kita juga punya brand lokal seperti VR atau Polytron yang produksinya tidak kalah bersaing? Well, sekian video kali ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.